wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel IKWS Putri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hari ini seperti biasa kita akan menyambung materi pembelajaran kita. Alangkah lebih baiknya jika kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang silahkan menikmati materi. Semoga bermanfaat. Nah, kita memasuki materi selanjutnya, yaitu mendekati penyelesaian dari masalah program linear atau soal cerita dari program linear itu sendiri, yaitu adalah membuat model matematika dari masalah program linear. Kalau di buku LKS Aspirasi yang tahun 2021 terbitan terbaru itu ada di halaman 17. Nah, di sini kalian untuk menerapkannya, yang pertama adalah sistem pertidaksamaan ini harus mengandalkan kalian ngakal. Maksudnya ngakal adalah apa yang menjadi variabel X, apa yang menjadi variabel Y itu harus bisa dan harus menentukan pertidaksamaannya sendiri. Nah, kegunaannya apa? Yaitu untuk menemukan solusi optimum atau minimum dari suatu masalah. Macam-macam model matematikanya adalah ada yang kendala atau syarat mengikat dan model matematika sebagai fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan atau objektif, habis itu ada syarat. Nanti kalian ketika menentukan suatu kasus, kalau hari ini kita kan belajarnya cuma sampai menentukan modelnya saja. Nanti ada pertanyaan itu misalnya keuntungan maksimum dari penjualan mangga dan apel misalnya, atau keuntungan maksimum dari penjualan kue bolu dan kue lapis misalnya. Ada juga bisa juga untuk meminimalisir penggunaan obat gitu. Jadi ada nanti pertanyaan itu minimum dan optimum atau maksimum. Optimum itu. Tapi yang paling sering keluar untuk di SMA itu adalah keuntungan maksimum. Kebanyakan maksimumnya. Nah, kemudian kalau mau tahu yang nanti soal sebenarnya itu ada di halaman 18, 19 itu mulai menggambar dulu. Nah, nanti menentukan setelah menggambar kalian bisa menentukan apa yang maksimumnya. Nah, nanti itu akan kita bahas. Hari ini kita akan membahas dari menentukan model dulu, dan biasanya X dan Y yang dimisalkan itu adalah misalnya banyaknya kue bolu, kemudian banyaknya kue lapis. Nah, banyaknya kue bolu dan kue lapis itu tuh tidak mungkin kan negatif, makanya di sini dikatakan peubah X dan Y selalu positif. Nanti nulisnya X lebih dari sama dengan 0, kemudian Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian kita masuk ke soal. Soal ini saya mengambil contoh yang di buku, yaitu adalah sebuah perusahaan tempe membuat dua jenis tempe, itu tempe 1 dan tempe 2. Tempe 1 memerlukan 3 gram ragi, tempe dan 600 gram kedelai. Sedangkan tempe 2 memerlukan 6 gram ragi dan 800 gram kedelai. Tersedia 6 kilo ragi dan 12 kuintal kedelai. Jika dibuat X buah tempe 1 dan Y buah tempe 2, maka tentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Nah, terkadang di soal itu sudah ditentukan yang mana X, yang mana Y-nya. Itu mudah sekali kalau sudah dibikin. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan, kalau Y sudah ditentukan, maka tinggal diikuti, itu memudahkan. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah selain X dan Y-nya, kalian juga harus memperhatikan satuan. Ini gram, ini gram, ini gram, ini gram, dan ini ada kilo dan kuintal. Semuanya harus disamakan satuannya. Tapi lebih baik cari satuan terendah. Maksudnya satuan terendah antara gram, kilogram dengan kuintal, yang paling rendah adalah gram. Jadi semuanya nanti kalian ubah ke gram. 6 kg itu sama aja dengan 6.000 gram.
Kemudian 12 kuintal adalah 1.200.000 gram. Nah, itu ada di konversi satuan yang di bawah tabel. Cuman kalau saya nanti lebih mudahnya langsung dimasukkan ke tabel saja. Bikin aja tabelnya dulu. Kalau kalian di buku coretan tuh ya sedikit-sedikit aja lah. Nah, di sini kan karena sudah dimisalkan jadi ngikuti aja. Berarti nanti ada yang ketika dibaca di soal adalah ada tempe 1, ada tempe 2. Nah, di mana tempe 1 itu dimisalkan menjadi X. Kemudian dari tempe 1 dibuat dari berapa? Baca lagi soalnya. Dari 3 gram ragi. Kemudian berapa kedelainya? 600 gram kedelai. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita mencari tahu tentang tempe 2. Tempe 2 dimisalkan menjadi Y, terdiri dari 6 gram ragi dan 800 gram kedelai. Kalau kalian bertanya, Bu, kenapa di buku itu ada XY-nya? Kalau saya tidak membuat XY-nya. Jadi, nanti aja terakhir. Nggak apa-apa, ditinggal. Nah, kemudian raginya tadi ada 6 kilo, berarti langsung diubah jadi 6.000 gram. Kemudian kedelai tadi 12 kuintal, berubah jadi 1.200.000 gram dari kedelai. Nah, kemudian ini kita buat menjadi pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan di sini adalah, saya tulis ya, tulis dulu 3 X, kemudian 6Y. Nah, karena kesediaan atau tersedianya ragi itu cuma 6.000 gram, berarti kita membuat tempenya itu tidak boleh melebihi dari kesediaannya. Jadi kalau raginya 6.000 gram, kita mau bikin sampai 6.001 gram itu kurang loh, berarti tidak boleh. Berarti nanti pertidaksamaannya tandanya adalah kurang dari atau sama dengan 6.000. Nah, kemudian apakah harus kurang dari? Tidak, tergantung soal, tapi keseringannya kurang dari. Karena keseringannya tuh tersedia sekian. Jarang sih sebenarnya ada soal yang misalnya minimal yang harus dibuat adalah 2 kilo misalnya. Nah, itu baru pakai lebih dari. Cuman jarang, yang paling sering adalah pakai kurang dari. Tapi tergantung soal juga harus teliti. Nah, ini disederhanakan. Sama-sama dibagi dengan 3. Jadinya adalah X tambah 2Y kurang dari sama dengan 2000. Kemudian yang selanjutnya 6000 X tambah bukan 6000. Tambah 8.000Y. Karena tersedianya 12 kuintal, maka tidak boleh lebih, berarti kurang dari atau sama dengan 1.200.000. Coret, baru disederhanakan dibagi dengan 3, jadinya 3X bagi 2, 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 12 bagi 2, 6.000 gitu. Nah, kemudian tadi kan ada kata-kata di paling bawah yang slide kedua kalau nggak salah ya. Ciri khas model matematika pada program linear adalah selalu bertanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan nilai peubah X dan Y itu selalu positif. Nah, karena X tadi adalah jumlah tempe 1 dan Y adalah jumlah tempe 2, maka kita tulisnya X-nya lebih dari 0 dan Y-nya lebih dari 0, atau simpelnya seperti ini. Nah, begini. Oke, jadi kesimpulannya adalah, nah, ditulis seperti ini di terakhir.
Oke. Nah, kemudian contoh yang kedua saya ambil dari soal halaman 18 nomor 4. Di sini Bu Meta ingin membuat 2 jenis kue untuk dijual ke pasar, yaitu kue lapis dan kue lemper. Sebenarnya di soal ini ada aneh. Kalau saya ya mengetahuinya, kue lemper itu adalah kue yang terbuat dari ketan, bukan tepung beras ketan. Cuman di sini soalnya kita ikuti aja ya, karena mau bikin kue lapis diperlukan 600 gram tepung beras dan 300 gram gula. Kemudian adonan untuk kue lemper diperlukan 40 gram tepung beras ketan dan 200 gram gula. Nah, Ibu Meta mempunyai 20 kilo tepung beras dan 7 kilo gula. Buatlah model matematika agar pemasalah program ini tersebut Bu Meta dapat memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Nah, terkadang soal itu rancunya begitu. Nah, buat aja tabel sama kayak tadi. Pertama tadi mau bikin kue. Kuenya yang pertama adalah mau bikin kue lapis, kemudian kue lemper. Nah, di kue lapis pertama perlu tepung ketan sebanyak 600 gram. Kemudian gula 300 gram. Nah, kemudian kue lempernya adalah memerlukan 400 gram beras ketan, kemudian gulanya 200 gram. Ini tekan ya. Nah, kemudian kesediaan beras ketannya itu ada 2000 gram atau 2 kilogram. 20 kilogram. Kemudian gulanya adalah 7 kilo, berarti 700 gram. Nah, di sini di soal tidak ditentukan mana X mana Y. Bisa kalian tentukan dari si kue lapis dan kue lemper. Kenapa jadi memilih kue lapis dan kue lemper yang menjadi X ya? Karena terdapat batasannya di bawah sini. Kalau kalian menentukannya tepung beras dan tepung ketan ini XY-nya, jadinya 600X tambah 300Y, nanti berapa nggak tahu. Tapi kalau ini bisa ke bawah 600X, 400Y, 2000 sama dengan 2000 atau kurang dari itu apa nanti. Nah, jadi yang kita misalkan adalah X-nya sama dengan kue lapis, banyaknya kue lapis, dan Y-nya banyaknya kue lemper. Atau di sebagian pendapat ada yang menuliskan X dan Y itu di sini X, Y itu. Nah, kemudian sistem pertidaksamaannya seperti ini. Dapatnya dari kayak tadi, kata saya tadi 600 X ditambah 400Y. Karena tersedianya 2000, maka nulisnya adalah kurang dari atau sama dengan 2000. Kemudian disederhanakan, coret, kemudian sama-sama dibagi 2 jadinya 3x 4y 4 bagi 2 2y kurang dari sama dengan 20 bagi 2 10. Kemudian kalau ini sebagi 100 aja, coret jadinya 3x sama 2y kurang dari sama dengan 70. Karena banyaknya kue lapis tidak mungkin negatif, maka X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Nah, di sini saya kelupaan menuliskan jadinya. Model matematikanya adalah kita tulis manual saja. Yaitu adalah 3 jelek ya tulisannya, 3x tambah 2y kemudian kurang dari sama dengan 10, kemudian 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 70, kemudian x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0 gitu. Oke, semoga dapat dipahami. Banyak-banyak aja latihan soal untuk buat model ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa selalu jujur dan sehat. Terima kasih.
Demikianlah materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar.